Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat pertanian emas dan perak. Nah, negara kita Indonesia ini memiliki banyak lahan pertanian dan perkebunan. Tidak hanya itu, negara kita pun kaya akan bahan tambang seperti emas dan perak. Nah, di dalam syariat Islam itu zakat tentang pertanian, emas dan perak itu ada zakatnya. Lalu, hasil pertanian apa sajakah yang wajib dizakati? Bagaimanakah perhitungan haulnya? Bagaimanakah ketentuan zakat pada emas dan perak? Nah, kita akan ulas pelajaran ini ya, Nak. Yang pertama, zakat hasil pertanian. Hasil pertanian atau perkebunan yang wajib ditunaikan zakatnya ialah berupa biji-bijian dan buah-buahan. Jenis biji-bijian yang wajib dizakati adalah yang merupakan makanan pokok sehari-hari bagi suatu masyarakat. Nah, jadi zakat hasil pertanian itu adalah biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang demikian tentu dapat mengenyangkan. Nah, selain itu dapat ditimbang atau ditakar serta dapat disimpan dalam waktu lama. Contoh biji-bijiannya adalah padi, jagung, gandum. Nah, padi, jagung, gandum ini termasuk hasil pertanian yang ditunaikan zakatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa haul bagi zakat pertanian ialah ketika tiba masa panen. Jadi kita wajib zakat kalau sudah mencapai haul. Nah, mencapai haul zakat pertanian adalah ketika dia sudah panen, meskipun baru beberapa bulan sejak ditanam. Jadi tidak perlu menunggu selama satu tahun, karena biasanya panen seperti padi itu kan 6 bulan atau 4 bulan gitu ya. Jadi setiap masa panen itu keluar zakatnya. Adapun sayuran atau biji-bijian lain yang bukan termasuk makanan pokok dan tidak mengenyangkan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Nah, kemudian ada buah-buahan. Nah, buah-buahan yang wajib dizakati adalah yang termasuk bagian dari makanan pokok suatu masyarakat. Selain itu, ia dapat ditimbang atau ditakar, dapat disimpan dalam waktu lama dan sudah mencapai nisabnya. Contohnya buah-buahan itu adalah anggur dan kurma. Nah, adapun nisab hasil pertanian baik biji-bijian maupun buah-buahan ialah 5 wasak, yaitu setara dengan lebih kurang 930 liter atau 750 kilogram. Seperti itu pula nisab untuk padi, jagung, dan gandum. Besarnya zakat pertanian ialah 10% dari hasil panen. Nah, jadi dari hasil panen tadi diambil 10% untuk zakat. Apabila sawah atau kebun diairi dengan air hujan, sungai atau irigasi. Nah, kalau diairi dengan air hujan, sungai atau irigasi, itu zakatnya 10%. Akan tetapi, jika sawah atau kebun itu diairi dengan mengeluarkan biaya sendiri, termasuk misalnya penggunaan pupuk, maka zakatnya adalah 5%. Jadi beda ya, yang diairi dengan air hujan, sungai atau irigasi dengan yang memerlukan biaya tambahan, itu zakatnya berbeda. Jadi ya, kemudian contoh perhitungan zakatnya seperti berikut. Yang pertama, Pak Ahmad mempunyai sawah yang pengairannya mengandalkan air hujan. Ketika panen, Pak Ahmad menghasilkan 750 kg padi. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad ialah 10% dikali 750 kg sama dengan 75 kg.
andai hasil panennya mencapai 1000 kg, maka zakatnya sebesar 10% atau 1000 kilogram ya. Itu contoh yang pertama. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh yang kedua, yaitu Pak Surya mempunyai sawah. Nah, dia punya sawah nih, dan ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairannya ketika panen. Pak Surya menghasilkan 750 kg padi. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Surya ialah 5% dikali 750 kg dan sama dengan 37,5 kg. Apabila hasil panennya mencapai hingga 1000 kg, maka zakatnya sebesar 5% dikali 1000 kg sama dengan 50 kg. Nah, zakat emas dan perak tadi udah zakat pertanian ya. Jadi zakat pertanian tadi udah tahu karena yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian emas dan perak termasuk barang tambang yang wajib ditunaikan zakatnya, yaitu apabila telah memenuhi nisab. Jadi setiap zakat itu kalau telah sampai nisab baru dikeluarkan zakatnya ya. Nah, itu anak ustazah bisa lihat di bukunya halaman 25. Ayat di atas menunjukkan bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat emas dan perak apabila telah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, orang yang melalaikan zakat keduanya diancam dengan siksaan yang pedih. Ataupun ketentuan zakat emas dan perak. Nah, ketentuan zakat emas dan perak bisa didengar ya. Zakat emas nisabnya 20 miskol. Apa itu 20 miskol? Yaitu setara dengan lebih kurang 85 gram. Adapun besar zakatnya adalah 2,5%. Jadi untuk emas seberat 85 gram, zakatnya menjadi 85 gram dikali 2,5% sama dengan 2,125 gram emas. Nah, adapun zakat perak nisabnya 200 dirham, yaitu setara dengan lebih kurang 624 gram. Adapun besarnya zakat adalah zakatnya 2,5%. Jadi untuk perak sebesar 624 gram zakatnya menjadi 624 gram dikali 2,5% sama dengan 15,6 gram perak ya nak. Nah, seperti itu kira-kira anak ustazah bisa membaca lagi bukunya di halaman 23 sampai 26. Nah, karena ada kesalahan teknis sedikit, jadi tugas anak ustazah yaitu di halaman 27 dan 28 kerja